Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya isi koin, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil hebat di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di Jakarta Lounge TV, temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil lempar. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV, temanya beda tapi senyum tetap sama. Tepuk tangannya meriah untuk Jakarta Lounge Kustik dan tentu saja untuk Jack One Mobile dari Bank DKI. Jack One Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari di smartphone kita. Jack One Mobile dari Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat semua. Kembali Jakarta Lounge Gerebek Kampung akan menghibur teman-teman sahabat Jakarta Lounge. Dan kali ini kita akan menabur kebahagiaan dan juga kekaryaan karena pada pagi hari ini kita kedatangan tamu Bapak Sukarya. Bang Karya ya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong bro.
Lurah Kelurahan Cililitan. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bu Fitri. Dan juga Bang Ose Kiki, Mental Health Education dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Bu Fitri. Sehat semua ya. Hari ini, Alhamdulillah. pagi ini kita berhangat-hangatan. Katanya berjemur itu sehat ya Bang ya. Menemukan imun. Menimbulkan imun. Jadi di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Seperti tulisan di kaosnya Bang Kiki. Betul, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Oke, tapi nanti itu kita tahan. Kita ngobrol dulu sama Bang Karya nih. Bang Karya, nih terima kasih sebelumnya karena Jakarta Lounge Gerobak Kampung sudah ditampung, bukan ditampung sih, dipersilakan untuk bertamu di Kelurahan Cililitan yang sejuk, hangat dan asri ini. Ada pohon anggur juga di belakang. Ada pohon Cuman anggur habis panen juga. kemarin jadi belum ada buahnya. Kenapa kita terlambat ya? Nanti 3 bulan lagi insya Allah kita panen. 3 bulan Ya. lagi, ingat ya teman-teman, 3 bulan lagi kita diundang Jakarta Lounge Gerobak Kampung buat metikin anggur. Panen anggur nanti Panen tingkat ke anggur. wali kota, nanti biasanya Pak Wali Kota yang mimpin. Oh, Kita Pak ada Wali Kota. panen raya anggur per 3 bulan. Sebelum kita ngobrol panjang dan lebar, mungkin disapa dulu Bang Karya, warga-warga Cililitan dan juga kolega-kolega yang saat ini sedang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Saya Bang Karya, Lurah Cililitan. Alhamdulillah pagi ini bersama dengan Bang Kiki dari KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, hadir ya di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Cililitan nih. Kita akan membahas banyak program-program kelurahan. Siap. Yang intinya kita juga berkolaborasi tentunya dengan KPSI. Benar banget. Ya, dengan dari Direktur Mental Health-nya KPSI, Mas Kiki. Mas Kiki Ya, Ose. kebetulan juga untuk di Jakarta ya, KPSI itu ada di Kelurahan Cililitan. Makanya saya ajak beliau untuk berkolaborasi membangun Cililitan ini ke depannya lebih baik lagi. Amin. Gitu aja. Semangat kita jadinya. Tapi Bang, katanya tadi sebelum mulai mau ada pantun. Ya. Mikrofonnya dia macin. Eh, Siap. masak air biar hangat. Cakep. Jangan lupa makan roti sambil ngopi. Cakep. Ayo kita warga Cililitan tetap semangat Cakep. agar lebih peduli lagi. Mantap. Enggak apa-apa itu. Ya dapat juga. Dapat juga kira. Ini spontanitas. Ini spontan ya teman-teman Jakarta Ada Lounge. rekayasa. Karena yang namanya Jakarta Timur itu kagak afdol kalau nggak pakai pantun. Betul sekali, betul. Balik lagi. Bang Karya, saya kebiasaan Pak Lurah, Bang Karya aja Iya, ya, iya, biar enakan lebih dipanggil Bang ya Karya. biar lebih dekat Iya, ya kan. lebih akrab lagi. Lebih akrab lagi. Siapa tahu ini bisa jadi bulanan ini. Iya, Amin, amin, ya amin, kan. amin. Amin. Bang Karya, untuk Cililitan, Kelurahan Cililitan ini kalau boleh tahu wilayahnya dari mana sampai kemana? Ya, Kelurahan Cililitan ini paling luas ya dan paling banyak RW-nya. Jadi di wilayah Kecamatan Kramajati, Kelurahan Cililitan ini dari ujung sampai ujung, Bu Ujung Fitri, sampai ya. ujung. Ya, kita punya 16 RW yang terbagi dari Jalan Tol Jagorawi sampai Kali Ciliwung. Panjang ya? Panjang, jadi ujung sampai ujung. Ya, jadi kelurahannya ada di tengah-tengah. Kita ujungnya di Tol Jagorawi perbatasan dengan Kecamatan Makassar. Dan kita juga ujungnya satu lagi perbatasan terakhirnya di Kali Ciliwung berbatasan dengan Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Lebar ya Bang Lebar ya? banget, lebar banget. Ada Cililitan. 15 RW. 16. 16 RW. Ya, 16 RW. Paling banyak di Jakarta kali kayaknya ya. Enggak juga sih, Enggak juga, ada yang lebih kelurahannya. banyak. Tapi Tapi kayak nomor 5 besar bisa. terbanyak kayaknya. Kalau di Jakarta. Kecamatan Kramajati paling banyak. Paling kita banyak. RW-nya paling RW-nya banyak. paling banyak. Betul. Nah, Bang Karya di dalam membina 16 RW ini. Nah, ini gimana caranya nih untuk pastikan beda-beda antara satu RW dengan RW yang lain. Karena kan gimana caranya supaya solid, supaya kompak? Karena kan yang saya dengar program-program dari Pemprov sendiri, Betul. dari Pak Gub sendiri ini banyak ya. Banyak banget, banyak Nah, banget. ini bagaimana mendeliver program-program tersebut ke 16 RW ini? Ya, untuk mendeliver bisa membackup semua RW ya. Ya saya membuat suatu program ya, salah satunya dengan cara seperti ini ya, kita buatkan podcast gitu ya,
Terusnya juga kita ada kegiatan rutin seperti PSN Jumat pagi, juga KMP, aksi kebersihan Minggu pagi, dan juga ada apel cipta kondisi tiap malam Minggu. Kita keliling terus itu. Di 3 acara itu, apel Cipkon namanya cipta kondisi, yang antisipasi tongkrongan dan tawuran anak-anak yang suka nongkrong. Itu kita keliling dengan 3 pilar kita ya, dengan kasih pemerintahan, juga dengan Babin Ngantipmas, dengan Babinsa, dengan FKDM. Jadi tetap ada 3 pilar ya, 3 pilar diikut sertakan. Semuanya kolaborasi kita ikut sertakan. tetap ada. Kita kolaborasi. Jadi buat anak-anak yang nongkrong itu semuanya itu dibina dan diinformasikan lah ya, dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Betul sekali. Kecuali kalau yang nangkring kayak gitu kayaknya sih nggak usah, nggak apa-apa ya. Enggak, kalau ini nangkring yang bermanfaat, Itu yang nangkring berfaedah. ya, menghasilkan karya yang luar biasa, karya seni. Kalau ini siapa nongkrongnya dulu lurahnya? Siapa dulu lurahnya? Lurahnya nongkrongnya namanya bawa alat Bang semuanya. Karya. Bawa gitar ya. Jadi karena lurahnya Bang Karya harus produktif dengan berkarya. Bukan Amin, begitu amin. Bang? Betul sekali Bu Fitri. Amin, Nah, amin. program-program kedepannya nih Bang untuk Cililitan apa aja kalau boleh tahu nih? Ya, saya punya program ya di Cilitan ini, karena di Cilitan ini salah satu kelurahan yang memang rawan banjir, rawan bencana, rawan banjir, yaitu yang ada di 3 RW di wilayah pinggiran Kali Ciliwung, Oh iya. berbatasan dengan Jakarta Selatan, dengan Rawajati gitu ya. Dan saya sudah membentuk, memang KSB sudah ada, cuman karena memang Jakarta Timur harus ramah semuanya yang sudah digagas oleh Pak Wali dan Pak Gubernur kita, yaitu ramah anak, ramah lansia, ramah perempuan, dan juga ramah disabilitas. Jadi ramah anak, Betul. ramah perempuan dan ramah lansia, dan ramah disabilitas. Nah, saya Baik. ngangkat yang ramah disabilitas Ramah karena ada disabilitas. KPSI Siap. di Jakarta. Ini satu-satunya yang ada di Jakarta, tapi tempatnya sekretariatnya ada di RW 16 Kelurahan Cilitan. Kena di banjir depan juga RPTRA. enggak? Jadi rawan banjir tinggi ya. Tinggi kalau ini Oke. tinggi. Oh ya, baik. Bang Karya, sebelum ini kan kalau KSB itu apa ya, bisa dijelaskan nggak ya KSB? Karena kalau saya taunya KSB itu ketua, sekretaris sama bendahara. Ya, emang banyak tadi kan singkatannya. disebutkan KSB kan. Nah, Betul, KSB betul, itu betul. apa tuh Bang? Ya, kalau KSB itu adalah Kampung Siaga Bencana. Itu adalah bentukan dari dinas sosial yang bekerja sama dengan pengampu-pengampu bencana kebencanaan lainnya seperti BPBD dan PMI. Dan PMI. Iya, dengan komunitas lainnya ya, seperti Gerak Bareng atau dengan Wahana Visi atau Climate Historical gitu ya. Jadi kalau misalnya KSB ini kan Kampung Siaga Bencana. Betul. Jadi kampung ini dipersiapkan untuk menghadapi atau Menghadapi mencegah. bencana. Ya, kita harus siap bila mana ada bencana ya. Misalkan yang rutin di Cilitan ini bencana adalah bencana banjir. Ya. Dan kita siapkan mereka agar terbiasa juga bisa mampu ya menolong dirinya sendiri dan orang lain. Jadi minimal mandiri, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika misalnya bencana banjir misalnya itu datang. Betul. Jadi mereka udah ada sirene sendiri ya. Oh, dikit lagi mau air naik nih. Ya, ada warning biasanya Ada dari warning BPBD ya. sama dinas SDA. Baik. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, kayaknya asik obrolan kita ya teman-teman. Kita minta untuk Jakarta Lounge Kustik membawakan 1 buah lagu. Silakan Kakak. Aku tak percaya mata, aku tak percaya telinga, aku tak percaya kata, aku tak percaya nada. Aku tak percaya mereka tak cukup percaya. Ku tak percaya air mata, ku tak percaya gelak tawa, ku
indah belai manja. Ku tak percaya wangi bunga, aku tak percaya mereka. Padamu ku percaya, aku hanya percaya kita untuk bahagia. Jika ada yang lainnya, hanya Tuhan dan Dia. Aku tak percaya kata yang diucapkan mereka. Aku tak percaya fakta yang diungkapkan mereka. Aku tak percaya mereka. Aku percaya kita. Aku hanya percaya kita untuk bahagia. Aku hanya yang lainnya, hanya Tuhan dan Dia. Aku hanya percaya kita untuk bahagia. Jika ada yang lainnya, hanya Tuhan dan Dia. Hanya Tuhan dan Dia. Suaranya itu Luar biasa. luar biasa ya. Keren banget, keren. Keren banget Sampai- suaranya ya. sampai Tapi saya, ini. padahal tadi saya nggak percaya loh dia bisa nyanyi. Tapi akhirnya saya percaya Akhirnya ya. percaya. Akhirnya saya percaya, sama seperti percayanya saya bahwa Jakarta akan bangkit. Amin, amin. Amin. Harus bangkit. Nah, Bang Karya, kita ke Bang Kiki dulu ya. Nah, karena saya tertarik dengan tulisan di kaos beliau nih. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Monggo Bang Kiki. Bang Kiki kan dari divisi Mental Health Education KPSI. Bisa dijelaskan ke teman-teman Jakarta Launch? Jadi memang di KPSI ini memang tanggung jawab saya memang untuk mengelola program-program edukasi berkaitan dengan kesehatan jiwa gitu. Jadi kesehatan jiwa ini memang sangat penting karena kalau jiwa kita sehat tentu badan kita juga akan jadi lebih sehat gitu. Dan lebih bisa berkarya. Betul, betul banget gitu. Nah misalnya nih sering kali kan gini nih, kalau kita lagi stres badan kayaknya pegel-pegel ya Pak ya. Kalau nggak Betul. pinggang kayaknya ngilu gitu ya Pak ya. Ngerentak ya. Kepala Yang pusing. jelas pasti ya itu kepala sakit. Nah. Oh di sini kepala ya. Jadi kayak gitu ya Oh kan. iya, baik. Pemicunya kan dari stres. Nah kalau stres itu berarti berkaitan dengan aspek psikologis Di kita dalamnya nih gitu. ya, jiwa kan? kita ya, Gitu. psikologis kita. Akhirnya berpengaruh ke kondisi fisik kita. Makanya tadi pusing, pegel ya Pak ya. Jadi Mules kadang-kadang ya Pak ya, kalau grogi mules, kan bisa ya. mules gitu. Pasti macam-macam Iya. rasanya. Ini masih kan dari mental health education. Nah, edukasi apa nih supaya jiwa kita sehat, psikologis kita tetap terjaga nih? Apa yang Bang Kiki bisa sampaikan nih? Sebaiknya gimana sih? Karena kadang-kadang yang kayak gitu kita nggak ngeh, maksudnya kita nggak sadar nih bahwa Benar, sebetulnya ada di jiwa kita tuh ada sesuatu yang agak ke kiri atau ke kanan kan? Nah, gimana tuh Bang? Iya, nggak ke atas ke bawah ya. Nggak atas ke bawah, ke kiri ke kanan Jangan aja. ke kiri ke ya. kanan. Ya jadi memang ciri-ciri orang yang jiwanya sehat dulu kali ya. Siap. Ya, kalau orang yang ciri-ciri yang
orang yang jiwanya sehat tentu aja yang pertama-tama dia bahagia gitu, bahagia lalu dia bisa enjoy sama dirinya sendiri, sehari-hari melakukan aktivitas tuh dengan seneng gitu. Kayak hari ini kita seneng-seneng ya Pak ya. Seneng gitu. banget. Senang ya walaupun Senang agak banget. dijemur. Ya, lalu Ya. juga Bapak inget ya, itu warga Bapak yang situ nanti nggak usah ya, karena dia sudah menyiksa kita di Ya, bawah teriknya alhamdulillah di Jakarta Lounge matahari. ini ada warga saya ada nih, satu warga warga saya Cililitan RW ya. 15. Tandain aja Pak ya. Jadi kenapa kita bukan ditaruh tempatnya adem Pak? Tapi keringetan tapi bahagia. Bahagia Pak. betul. Iya, Untung bahagia. kita bersama Bang Kiki. Jadi Iya. jiwa kita terkendali. Lanjut Bang. gitu. Lalu tapi kan dalam hidup ini biasanya selalu ada masalah, ada hambatan, ada tantangan. Nah, orang yang jiwanya sehat dia bisa mengatasi masalah itu. Dia punya jalan keluarnya, dipikirkan jalan keluarnya. Lalu kemudian ketika misalnya ada tekanan atau ada stres, dia bisa mengelolanya dengan baik. Harus bisa Gitu, mengelola dengan ya. baik ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau mereka yang punya masalah atau mereka punya gangguan dalam kejiwaan, biasanya sulit tuh untuk hal-hal seperti itu. Itu perlu pihak ketiga nggak sih Bang? Kalau misalnya ada, aduh rasanya nggak happy nih. Nah sebaiknya bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya kita merasa kayaknya ada sesuatu yang di dalam diri kita nih gitu ya, misalnya secara mental atau secara psikologis, kayaknya aduh perlu pertolongan ya, nggak usah ragu-ragu, kita bisa konsultasi misalnya ke psikolog klinis gitu. Jadi ada psikolog kan macam-macam. Ya. Kalau untuk yang menangani jiwa ini adalah psikolog klinis. Di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati ada ya Pak ya? Ada Ada ya, sudah Pak? Keramat Ada Jati ya? ada. Ada juga dibuka. ya? Ada biro layanan psikologinya, jiwa, iya. layanan jiwanya bisa konsultasi di situ. Lalu kalau misalnya gangguannya ternyata udah sangat-sangat berat gitu. Nah, ini bisa ke dokter spesialis jiwa gitu, atau biasanya disebut psikiater. Gitu. Jadi nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu ya. Jika ada sesuatu yang perlu penanganan di kejiwaan, sudah ada yang menangani secara profesional. Jadi kalau di kecamatan RSUD kecamatan sendiri sudah ada Pak ya. Jadi sudah ada. sudah. Nah, baik kalau misalnya di KPSI maaf. Jadi Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia ini, Ya. ini bergeraknya ini lebih kemana Bang Kiki? Jadi concernnya ini kemana? Ya, jadi kalau KPSI ini memang kami adalah kelompok yang dukungan gitu. Jadi support group terutama untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, skizofrenia dan keluarganya gitu. Jadi kalau secara singkatnya skizofrenia ini memang di antara gangguan jiwa yang ada, ini yang paling berat. Ini gitu, paling berat. Kenapa gitu. bisa dibilang paling berat? Paling berat karena begini, Mbak Fitri pernah lihat ini nggak, yang orang ngomong-ngomong sendiri gitu. Oh iya. Nah iya. itu karena dia dipicu ada bisikan-bisikan di telinganya, jadi dia merespon itu, makanya seperti orang ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus kemudian ada juga yang misalnya dia yakin banget, dia punya satu keyakinan tapi sebetulnya nggak masuk akal. Oh, Nah baik, gitu, ya, itu yang ya. disebut dengan waham. Misalnya dia dia ada CCTV nih, wah dia langsung ketakutan, wah ini jangan-jangan saya sedang diincar sama CIA. seperti itu, wahamnya paranoid gitu. Paranoid jatuhnya ya. Gitu. Atau dia merasa gini, pikirannya dia bisa disiarkan. Jadi abang-abang yang di sana nih bisa tahu apa yang ada di pikirannya. Itu waham juga. Waham pikirannya disiarkan. Jadi kalau karena ada dua gejala itu, kalau nggak ditangani dengan baik, nanti kondisinya akan semakin memburuk. Nah, nanti kalau kondisinya semakin memburuk, dia tidak bisa berfungsi seperti manusia pada umumnya. Nggak bisa kerja gitu, nggak bisa yang sekolah misalnya nih, nggak bisa sekolah gitu. Distract lah ya. Iya, karena skizofrenia atau gangguan jiwa ini biasanya terjadinya di usia-usia remaja sampai dewasa muda gitu. Oh justru yang disasarnya kebanyakan itu fenomenanya terjadi di remaja dan usia muda. Nah betul, padahal kan buat bangsa kita ya Pak ya, Betul. Itu golden generasi age ya muda itu sebetulnya. kan sangat berfungsi, harus berfungsi dengan baik supaya bisa berkontribusi buat bangsa kita. Nah, Terutama untuk keluarga betul, ya. Makanya gitu. kenapa melibatkan keluarga juga ya Bang Kiki. Betul, karena tanpa dukungan keluarga akan sulit ya gitu. Karena
Ya tadi misalnya kalau dia sedang halusinasi, sedang ada wahamnya, nah, keluarga ini juga harus bisa memahami bahwa ini ada sesuatu dan harus segera ke dokter gitu. Jadi kami memberikan informasi-informasi, edukasi-edukasi mengenai gejala-gejala skizofrenia supaya segera bisa ditangani. Kalau segera ditangani, kemungkinan dia bisa pulih lagi, dia bisa berfungsi lagi, beraktivitas lagi, bisa mandiri, produktif, itu yang kita ingin capai. Gitu. Nah, dari di Cililitan sendiri nih Bang Kiki, kalau boleh tahu, kan bisa dibilang bahwa gangguan jiwa ini, mental health, kalau ada gangguan di mental health ini, kadang-kadang kebanyakan masyarakat kita itu menutupi keluarganya. Nah, menurut Bang Kiki gimana nih? Ya benar banget, karena memang gini, gangguan jiwa itu udah tertanam di dalam kepala kita mungkin gitu ya, kayak saya dulu masih kecil gitu kalau ngelihat mohon maaf ya kayak gelandangan gitu ya, rambutnya udah berantakan terus kayaknya nggak pakai baju, ya itu udah image-nya udah seperti itu gitu, orang gangguan jiwa. Terus kemudian juga di rumah sakit jiwa kayak di film-film komedi zaman dulu ya kayaknya menyeramkan banget kan. Dibikinnya tuh gambarannya wow gitu kan. Nah, tapi sebetulnya enggak gitu. Jadi gangguan jiwa ini bisa diobati. Kalau dia diobati nanti dia bisa pulih. Nah, sama kayak penyakit jantung, kayak penyakit hipertensi, kayak penyakit diabetes gitu ya, diabetes. Nah, semua ini harus minum obat. Kalau nggak minum obat, nanti kondisinya semakin memburuk, ya nanti dia nggak bisa berfungsi. Jadi masalah gangguan jiwa ini adalah masalah fungsi-fungsi dia sebagai manusia itu. Jadi gitu. intinya kalau memang sakit ya diobati. Iya. Nah karena tadi image-nya yang seperti itu, jadi menimbulkan stigma di masyarakat. Mohon maaf misalnya gila gitu ya. Nah, padahal nggak seperti itu, kalau diobati sama kok bisa pulih gitu. Dan mungkin kalau boleh sekarang kita mulai dari sekarang mungkin kata tadi Bang Kiki bilang stigma, label. Jadi mungkin mohon maaf jangan nih kayak teman-teman anak-anak muda atau mungkin masyarakat pada umumnya jangan labeling ya, jangan nge-label. Kalau misalnya saya sering mendengar dan itu sebetulnya harus kita perbaiki dari sekarang, misalnya mohon maaf, jadi kalau misalnya anak muda bercanda dasar autis loh, jangan. Nah itu mohon maaf ya, Anda tidak berada di posisi mereka, jadi please no labeling ya, jangan boleh nge-labelin. Ya memang gini, kalau misalnya teman kita curhat ya kita dengerin gitu, kita jangan memberikan label tadi duluan gitu di awal-awal. Tapi tingkatkan juga rasa kepedulian kita gitu, tempatkan diri kita di posisi dia, kalau itu pasti nggak enak banget ya. Betul. Kamu pasti menderita banget ya. Betul. Gitu. Nah itu kan kita perlu punya sense rasa Simpati, seperti itu, empati. simpati, empati. Makanya KPSI ada kata pedulinya di Pedulinya, tengah-tengahnya betul. gitu. Dan lagi pula kalau teman-teman kalau untuk bercanda itu kayaknya ada padanan kata yang lain deh di dalam kamus bahasa Indonesia, betul ya Bang ya. Betul. Karena kan gejala autis juga lain lagi ya. Betul. Edi. Jadi begini ya, mungkin nanti kita ngobrol lagi dengan Bang Karya dan Bang Kiki bagaimana sinergi dari Kelurahan Cililitan dengan KPSI di Kelurahan Cililitan. Tapi sebelumnya kita biarkan dulu dua kawan kita ini menghibur kita di sini. Membisu tak berjauh pergi, mungkin kau terpana wujud yang kau kira membentang tanya, tak lagi tertawa, mungkin enggan akui semua yang telah kau ucapkan. Telah lewati masa, detik dendangkan waktu, ini semua pedihku berselimut cawamu. Mengapa harus kini kau tawarkan rasamu? Hatiku telah terisi
wangi bunga yang lain. Sesal kita tak menyatu, tak lewati batasku. Rasa impian jiwaku tak terlukis hatimu. Dan kini masih membisu terlihat padaku. Sesal alunkan langkahmu, pernah ku tawarkan seluruh hatiku menjadi tempat berteduh. Dia mempaskan jawabmu, tak lewati masa, detik dendangkan waktu. Iringi semua pedihku, berselimut jawabmu. Mengapa harus kini kau tawarkan rasamu? Hatiku telah terisi wangi bunga yang lain. Sesal kita tak menyatu, tak lewati batasku. Rasa impian jiwaku tak terlukis hatimu. Mengapa harus kini kau tawarkan rasamu? Hatiku telah terisi wangi bunga yang lain. Sesal kita tak menyatu, tak lewati batasku. Rasa impian jiwaku tak terlukis hatimu. Baik, kita kembali lagi di obrolan kita di Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama Bang Karya dan Bang Kiki. Bang Karya, nah Iya. ini bisa dibilang keberadaan KPSI ini dalam menjaga mental health, kesehatan mental dari warga Cililitan. Bagaimana nih kolaborasi dan sinerginya nih kalau boleh tahu? Ya, saya pertama mengenal KPSI ini karena memang juga ada yang memperkenalkan ya, yaitu dari Puskesmas Kecamatan Kramajati. Kebetulan PJ Jiwa ya yang dipasangkan saya untuk kegiatan seperti PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Nah, di situ saya lihat memang bagus sekali ya komunitas-komunitas yang di bidang kejiwaan. Karena begitu saya keliling ke RW-RW, itu banyak Pak RW yang curhat. Banyak yang curhat ya, karena ada stigma itu ya Bang Kiki ya. Jadi mereka malu. Banyak kan malu, ada yang memang sempat diumpetin gitu ya, dikurung di rumah gitu kan. Jadi ya seolah-olah mereka tuh kalau ada yang ODGJ, keluarganya itu kayak aib. ODGJ itu Betul. orang dengan gangguan kejiwaan, dan ada juga ODMK ya, orang dengan masalah kejiwaan. Masalah Jadi, kejiwaan. Ya, kalau ODGJ udah berat kali ya Bang Kiki ya. Ya betul. Kalau ODMK-nya masih fase-fase yang menuju ke ODGJ. Udah lampu gitu. kuning kalau Lampu DMK. kuning ya kalau ODGJ ya. Ya. Nah dan saya ngelihat ini hal yang bisa membantu program pemerintah ya, terutama dalam mengedukasi warga agar mereka tuh jangan terstigma ya dengan adanya wah anaknya gila ini nih nanti malu ya, aib gitu. Nggak usah malu sebenarnya ya. Ini kan penyakitnya sama ya, karena disabilitasnya termasuk disabilitas mental. Itu kan termasuk banyak. disabilitas juga Bang Kiki? Ya, termasuk disabilitas mental, betul. Ini salah satu kalau masalah kejiwaan ODGJ itu ada salah satu disabilitas mental yang kemarin memang sedang kita ada pendataan dari Pemprov ya DKI Jakarta, pendataan disabilitas gitu. Nanti akan banyak bantuan yang akan digulirkan di tahun 2023.
Oh, jadi nanti untuk teman-teman disabilitas, termasuk disabilitas mental ini nanti akan ada beberapa bantuan-bantuan, mungkin juga sokongan obat juga mungkin, Pak. Iya, karena memang alhamdulillah di RSUD Kramat Jati ya, di ini juga mungkin di RSUD Duren Sawit sudah diberlakukan BPJS. Jadi BPJS-nya sudah mengcover obat-obat kejiwaan yang memang menurut masyarakat kita tuh mahal. Itu, Pak. Mahal Iya, kalau Bang. obat Iya, jiwa itu mahal betul, sebenarnya. betul, mahal. Betul. Makanya itu mungkin salah satu kenapa keluarga dari teman-teman yang ada gangguan mental health ini ya mungkin mereka letih kali Pak ya, karena kembali lagi karena mahal biayanya. Iya. Begitu ya Bang? Iya. Ya, memang selain biayanya mahal gitu ya, lalu biasanya keluarga ini kurang edukasi, kurang memahami. Jadi gejala-gejala gangguan jiwa ini masih dikaitkan dengan hal-hal yang mistis gitu ya, Bang Karya ya. Betul. Jadi apakah disantet nih, apa Ketempelan. diguna-guna gitu ya, apa nih Kesurupan ada gitu roh ya. jahat atau ini kutukan nenek moyang dan sebagainya. Padahal bukan itu gitu. Kalau itu diobati, nanti dia bisa pulih. Jadi sama kok, ini kan penyakit fisik juga, cuman yang terganggu kan di otaknya gitu. Ya. Ya, saya sendiri kan juga penyintas gitu. Saya baik. penyintas ya. Buktinya kalau minum obat rutin bisa pulih ya Pak ya. Bisa Iya. berkarya malah di Betul, KPSI gitu betul. ya Pak. Ya, dia jadi head manager ya. Jadi tepuk tangan Mental dong. manager ya. Ya, gitu. Punya jabatan malah ya. Betul. Iya. Mantap Jadi- ini Bang Kiki nih. Berbahagialah kawan-kawan bahwa warga DKI Jakarta terutama yang sekarang ada di Jakarta Timur dan Cililitan, karena untuk teman-teman yang ada sakit dalam hal kejiwaan ini ada profesional dan juga ada obat-obatan yang bisa diberikan secara gratis ya Pak ya melalui BPJS ya Pak ya. Dan memang kalau saya lihat ODGJ ini penyakitnya unik ya, khusus ya. Karena dia harus minum obat juga dan kita harus telaten ya. Beda ya, maksudnya misalnya kalau orang yang di kursi roda ya dia nggak ada penyakit apa-apa karena dia lumpuh atau apa ya dia cukup ya diantar-antar pakai kursi roda. Tapi kalau DGJ ini kan kita harus bisa membimbing ya Bang Kiki ya. Betul, jadi membimbing perilakunya juga. Harus dilatih lagi tuh basic skill life-nya tuh misalnya gitu ya. Jadi kalau udah minum obat, dia udah mulai stabil, dilatih lagi. Misalnya cuci piring, bersihin kamar, itu harus dilatih lagi. Keseharian. Jadi, iya, ya. jadi banyak emang keluarga juga merasa kok saya kayak punya anak kecil lagi ya gitu kalau ada yang sakit di rumah saya. Ya memang seperti itu gitu. Karena berkaitan tadi disability-nya atau disable-nya ya karena penyakitnya dia tidak bisa berfungsi. Karena gitu. kalau kejiwaan itu kan abstrak, kita nggak bisa ngeliat Betul, kayak misalnya betul. luka. Unik, sangat unik, sangat ya. unik gitu. Tapi nah untuk teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang ataupun keluarga yang sedang menyaksikan sekarang, kalau ada anggota keluarga yang dirasa ada orang dengan gangguan jiwa. itu bisa datang kemana Bang? Ya bisa langsung ke misalnya gini, bisa ke puskesmas dulu ya Pak ya, bisa ya. Ke Jadi puskesmas, ke puskesmas kita di rujukan. situ biasanya ada bagian kejiwaan, nanti bisa dirujuk kalau menggunakan BPJS ya Pak ya, nanti bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada poli jiwanya di lokasi di wilayahnya. Jadi nggak gitu. usah ragu-ragu, nggak usah malu, langsung datang ke rumah sakit RSUD Ya. Kramat Jati. Dan sebetulnya juga udah ada aplikasinya juga untuk mendeteksi gitu, untuk mendeteksi aplikasi dari Kemenkes itu nanti ada di Nama aplikasinya apa, Bang? ada aplikasinya gitu. Ada aplikasinya. Namanya kalau nggak salah apa jiwa gitu, saya juga lupa. Oh baik, nanti Tapi kita, ada, nanti kita cek kita aja cari di sama-sama. Kemenkes gitu. Pokoknya intinya apapun itu, apalagi untuk warga Kelurahan Cililitan, memang banyak pertanyaan atau ada pertanyaan silakan datang ke Bang Karya. Ya, satu lagi nih Bu Fitri yang saya mau sampaikan. Saya juga menggagas ada posyandu masalah kejiwaan. Karena Tepuk tangan dulu dong posyandu kejiwaan ini. Posyandu kejiwaan juga yang mau kita bentuk ya. Karena masyarakat terstigma sih ya, terstigma gitu bahwa kalau punya penyakit jiwa itu ODGJ, pertama obatnya mahal. Ya. Kedua dia malu. Ketiga ini jauh tempatnya. Berobatnya harus ke rumah sakit besar. Ya. Itu yang membuat mereka jadi minder ya. Akhirnya ya udahlah, didemin aja lah. Akhirnya mereka nyerah sendiri, jadi parah kan gitu. Jadi ujung-ujungnya Ya, kasihan juga gitu kasihan anak-anaknya buat yang kena. pribadinya sendiri. Betul Karena nggak sekali. bisa mandiri. Kedua keluarganya juga otomatis kan ya harus ekstra sabar dan Ya. sabar menghadapi. Karena Betul. harus sabar ya Bang Kiki ya kalau punya penderita yang kita ada ODGJ-nya. Karena mereka ya itu yang tadi saya sebutkan tadi, jadi males gitu. Nah kalau kita coba dekatkan, kita bentuk posyandu kejiwaan, kita kebetulan juga ada punya kader Keswa namanya, Keswa. kader kesehatan jiwa yang dibawa binaannya PKK ya, perempuan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu ada di Pokja 1 dan Pokja 4. Pokja 1, Pokja 4. Jadi Itu di bawah Keswa. binaannya PKK ya. Jadi kader Keswa kita ada pembinanya dari PKK di Pokja 1 dan Pokja 4. Itu di Kelurahan Cililitan itu semua ada itu di Pak ya? semua kelurahan Semua tentunya, kelurahan ya. ada. Di Pokja 1 dan Pokja 4 ada di masalah posyandunya kader kesehatan jiwa ya. Ya. Tadi ngomong-ngomong kolaborasi Kelurahan Cililitan sama KPSI waktu Hari Kesehatan Jiwa 10 Oktober kemarin kita Ya. bikin edukasi ya Pak ya Betul. di RPTRA Cililitan Ya. gitu ya, kita undang narasumber gitu. Di situ kita bikin juga. Mudah-mudahan nanti komunikasi. ke depannya ini warga Cililitan makin aware ya Pak ya. Jadi kan karena kan subjek dari program-program Pemprov ini kan memang warga. Dan untuk melaksanakan program perlu jiwa dan tubuh yang sehat. Betul banget. Ya betul begitu Bang Ya, Diki dan Bang Karya ya. kita juga sudah merintis ya, sudah banyak yang kita jalankan ya, sudah kita programkan nih Bu Fitri ya, yaitu kita menggandeng kayak Wahana PC gitu ya, yang LSM lainnya lah ya, yang saya nggak sebutkan satu persatu karena ada banyak juga. Ini penyintas-penyintasnya kita ajak untuk bersosialisasi, karena kalau mereka nggak diajak bersosialisasi, ya mereka jadi merasa apa ya, malu kan, nggak diterima di masyarakat. Ini masyarakat kita juga masih ngelihat orang yang ODGJ itu, ih orang gila ngapain sih ini? Padahal enggak, bisa sembuh kok. Tapi memang harus minum obat seumur hidupnya. Sama kayak penyakit yang tadi disebutkan ya Mas Kiki ya. Jadi penyintas-penyintas ini ada komunitas sendirinya Bang ya. Betul. Jadi mereka bisa bersosialisasi dan hidup normal di tengah masyarakat. Betul. Jadi bisa kembali ke masyarakat, diterima oleh masyarakat, semacamnya kayak yang pengguna narkoba itu kan banyak yang disingkirkan ya, atau di apa ya sama masyarakat. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Kita membuka edukasi masyarakat bahwa mereka juga bisa normal, kan mereka manusia. Jangan dikucilkan ya Bang Jangan, ya. kasihan mereka punya, ya kan banyak yang punya kalian loh keterampilan. Harus Cuman ya karena dirangkul. salah jalan aja, atau memang ya mereka juga nggak pengen juga seperti itu. Ya itu tugas kita ya, agar mereka bisa kembali ke masyarakat. Baik. Ada yang mau ditambahkan Bang Kiki? Ya jadi inklusivitas itu penting banget gitu. Jadi kita menerima teman-teman yang mengalami gangguan jiwa ini sebagai ya kita sama-sama manusia gitu kan. Mereka juga nggak mau lah mengalami gangguan jiwa gitu ya kan. Tapi ya karena memang sudah terjadi seperti itu, lalu kita gandeng, kita rangkul bahwa kita kan sama manusia juga ya Pak Jadi ya. jangan dilabelin Iya, ya. yang menciptakan sama gitu. Jadi masalah gangguan jiwa ini adalah dalam hal advokasinya adalah kita sama-sama manusia, jadi memanusiakan manusia juga. Punya gitu. masa depan juga. Masa depan Masih juga. punya mereka masa Dan depan. intinya kalau boleh mereka memilih, mereka pasti maunya normal seperti warga masyarakat Bener yang banget, lainnya. iya, Pastinya. pastinya. Itu kan. Baiklah, sebelum kita memilih untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita persilakan dua kawan kita sebelum akhirnya nanti ada informasi dari Jekwan Mobile. Aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta.
mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Oh, aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ku kan mencoba, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu, karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile.
ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Kembali lagi di Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama dengan Bang Karya dan Bang Kiki. Kalau di ujung sana Bang Kotan. Ini suasana makin hangat, sehangat pembicaraan kita sebetulnya Bang. Betul sekali. Ya kan? Kita lanjutkan pembicaraan kita yang tadi yang masih belum tuntas ini, program-program dari Kelurahan Cililitan untuk mengikut sertakan para penyintas ini bagaimana nih Iya, Bang? Betul sekali. Saya mendayagunakan, memaksimalkan peran KPS ini karena suatu keberkahan ya bagi Kelurahan Cililitan. Karena ada KPSI yang memang baru pertama ya, ada satu-satunya cuma di DKI Jakarta. Saya berharap nanti KPSI ini bisa berkembang ya, nanti di wilayah-wilayah lain, misalnya di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat atau Jakarta yang lainnya, sehingga banyak juga warga kita yang teredukasi, yang merasa terstigma gitu, bahwa itu adalah hal yang aib, yang tabu bagi keluarga kalau mereka ada ODGJ-nya. Betul, padahal itu bagian dari kita juga ya, bagian masyarakat. Bang Kiki bisa dijelaskan kalau untuk KPSI ini sekarang ini adanya di mana aja? Oke, jadi KPSI punya beberapa simpul di berbagai kota besar di Indonesia. Jadi ada 15 simpul, salah satunya di Bandung ada, lalu di Jogja ada, lalu di Bali ada. Tapi Bali memang kerjasama dengan Dinas Sosial di sana, Rumah Berdaya dan Pasar. Bahkan kemarin kita baru aja Kalimantan Selatan. Di Kalsel ya? Kalimantan Selatan, di Medan juga ada. Jadi hampir di setiap pulau sebenarnya ada. Cuma memang yang punya sekretariat ini baru yang di Jakarta aja nih, yang di pusat gitu. Kita harapkan gitu ya. nanti masyarakat setempat di tempat KPSI berada bisa mensupport mereka ya Pak ya. Betul. Supaya mereka punya sekretariat Harus juga. itu. Harus itu. Harus. Dan tadi Bapak menyinggung ada KSB, Kampung Siaga Bencana. Apakah juga ada ini teman-teman dari KPSI juga dilibatkan, Bapak? Iya. Di KSB itu kita kan ada beberapa klaster ya. Ada namanya klaster kejiwaan atau psikososial gitu. Kita ada tim gitu yang bergerak di bidang psikososial dan psikoedukasi. Karena kalau bencana juga kan nggak kenal orang ya, maksudnya yang kena itu nggak hanya yang normal saja gitu. Banyak keluarga yang memang punya anak gitu, punya keluarga yang berkebutuhan khusus, itu juga kan harus kita tolong. Betul gitu. begitu. Dan Bang Kiki, Ya. mungkin bisa dibilang ini closing statement untuk hari ini di cuaca yang sehangat matahari ini. Ya. Ada closing statement atau mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman teman-teman sahabat Jakarta Lounge? Ya, pertama-tama nih saya sangat berterima kasih sama Bang Karya gitu ya. Sama-sama. Di wilayah Cililitan ini, Kelurahan Cililitan ini, kami harapkan juga di kelurahan-kelurahan lain di Jakarta gitu ya bisa berkolaborasi dengan KPSI. Kami selalu siap mendukung jika dibutuhkan. Lalu kemudian juga kami harapkan juga para keluarga gitu ya, jangan ragu, jangan takut, jangan malu bila ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, segera dibawa berobat gitu. Sekarang udah ada program BPJS, itu sangat-sangat meringankan dari segi biaya, gunakan itu. Lalu kemudian juga buat masyarakat juga ya Pak, jangan menstigma gitu, bahwa mereka juga sama-sama manusia juga ciptaan Tuhan yang harusnya kita dukung, kita berikan rasa kepedulian kita, rasa simpati kita, peduli kita supaya mereka juga bisa berfungsi kembali dan diterima oleh masyarakat, bisa produktif, bisa mandiri seperti orang-orang pada umumnya. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu. Oh ya Bu teman-teman. Fitri, saya lupa ya. Jadi di program saya seperti di PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk tuh DBD yang tiap Jumat pagi, kita juga mengikut sertakan para penyintas gitu. Jadi setiap mau PSN kita ngadakan senam. Oh ada senam. bersama, iya. Asik. Jadi ya Setiap hari apa Bang?
Ya. Setiap hari apa? Setiap hari Jumat. Ingatin ya, Ya, setiap hari Jumat pagi. pagi. Ya, sebelum PSN kita senam dulu karena ya olahraga itu sehat. Betul. Karena kemarin kita pandemi kan sempat males gerak ya, mager gitu ya. Mager. Jadi di pemulihan pasca pandemi ini harus kita sering berolahraga. Seling bersosialisasi juga. Harus. Baiklah Bang Karya, closing statementnya Bang untuk acara kita pada pagi hari ini. Ini kan ada cilitan kita nih, kompak, ikhlas, terbaik dan amanah. Ini keren Betul sekali. Ini gimana? Ya. Bang? Memang saya buat program, terutama di KSB yang saya perbarui, saya tambahkan lagi item-itemnya khusus ke psikososial dan psikoedukasi, yaitu masalah bagaimana kita memanusiakan keluarga kita atau masyarakat kita yang memang terkena ODGJ. Jadi biarkan mereka itu bisa hidup mandiri, punya masa depan, karena ODGJ yang sudah stabil ya, yang sudah teratur minum obat, itu bisa kok. Bisa bekerja gitu ya, bisa normal. Punya kalian bisa kita terapkan di masyarakat. Dan tentu saja semuanya karena apa Bang? Ya. Semuanya itu Semua itu karena cinta ya. Jadi cilitan kita itu cilitan kita itu kompak, ikhlas, terbaik, amanah, dan semuanya itu karena cinta kepada warga Kelurahan Cililitan. tepuk tangan. Semua karena cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilikiku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta. Berdiri tegak, terima kasih cinta. Dengan melodi untukmu. Oke, nyanyi semua. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Kasih cinta. Teman-teman
seperti tuts piano, ada putih melambangkan kebahagiaan, ada hitam tanda kesedihan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, tuts hitam itu tetap menciptakan musik dalam kehidupan kita. Tetap sehat, semangat dan selamat. Kita jumpa kembali di Jakarta Lounge Gerebek Kampung episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.